Untuk selanjutnya di sini ya, menentukan daerah himpunan penyelesaian tanpa uji titik. Nah, ini ada caranya tanpa uji titik, tapi harus hafal tanda ya, tandanya. Jadi kalau nilai A itu apa sih ini? Persamaan garis itu kan bentuknya AX tambah BY sama dengan C. Kan sudah kan tadi yang di awal. Bentuknya harus begini. Maka A itu adalah koefisien dari X toh. Jadi kita lihat koefisien dari X apabila lebih dari 0, maka terus tanda kesamaannya lebih dari dan lebih dari sama dengan, maka pasti sebelah kanan garisnya. Nah, sebenarnya nanti kamu tinggal lihat di sini aja. Cuma saya pun ya sebagai guru, saya pun tidak pernah menerapkan ini. Karena ini butuh hafalan. Ya, butuh hafalan, dan bagi saya daripada saya menghafal begini, saya mending titik uji 0,0 dengan pemahaman bahwa pernyataan yang ditemukan salah, maka 0,0 jangan diarsir begitu. Tapi kalau 0,0 pernyataannya benar, ketika memasukkan titik uji 0,0 pernyataannya benar, maka dia ikut terarsir begitu. Jadi caranya gitu aja. Nah, kalau daripada menghafal seperti ini, tapi tetap akan saya berikan, nanti terserah pada siswa nyamannya seperti apa ya, apakah menghafal, apakah menggunakan titik uji. Nah, contohnya di sini ditentukan pertidaksamaan 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15. Berarti kita lihat, oh koefisien dari x-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, baru dia pertidaksamaannya itu kan kurang dari sama dengan seperti ini, maka pasti di sebelah kiri garis yang diarsir. Nah, ini kan garisnya. Sebelah kirinya yang ini. Begitu. Kenapa bisa ini garisnya? Ya sama kayak tadi titik mencari titik, bikin x-nya 0 karena disumbu y. Jadi kalau dibikin x-nya 0 di sini, diganti x-nya 0, maka dapat y-nya 3, titiknya 0,3. Kalau y-nya yang 0, dapat 5,0. Ini adalah 0,3, 5,0, tarik garis. Nah, selanjutnya menentukan titik uji, lihat aja, oh koefisien x-nya dia lebih dari 0, baru tandanya kurang dari, pasti di kiri, gitu. Tapi kalau mau titik uji 0,0 juga boleh. Titik uji, dan titik uji itu tidak selalu 0,0, bisa 1,1, bisa 0,1 sembarang, itu hanya sembarang titik. Kenapa seringnya 0,0? Karena supaya mudah, begitu kan. Nah, jadi kalau dimasukkan titik ujinya x-nya 0, y-nya 0 ke dalam pertidaksamaannya ini, maka akan diperoleh 0 kurang dari sama dengan 15. Benar nggak pernyataan ini? Benar. Maka titik 0,0 ini akan terarsir, dia akan ikut terarsir karena ini adalah pernyataan yang benar. Maka dia jelas arsirannya ke kiri seperti ini agar 0,0-nya ikut terarsir gitu. Jadi sekali lagi terserah mau menghafal ini atau mau menggunakan titik uji. Nah, selanjutnya, nah ini kan tadi baru soal yang modelnya pertidaksamaan satu aja ya. Nah, karena sekarang kalau sistem pertidaksamaan nih, kalau sistem berarti dia terdiri dari beberapa pertidaksamaan seperti ini. Nah, menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini jawabannya ya, ini jawaban. Anggap aja belum ada jawabannya. Ini soalnya. Jadi tentukan daerah himpunan penyelesaian dari ini. Sistem pertidaksamaannya langsung diberikan 4 ya. Ada 2x tambah y lebih dari sama dengan 4, 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6, lalu x-nya lebih dari 0, y-nya lebih dari 0. Nah, gimana nih? Sebenarnya ini gampang, kita udah pernah belajar, hanya ngulang kembali. Jadi, kita cari saja seperti biasa, seperti langkah-langkah sebelumnya, titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y untuk masing-masing ini. Dua ini. Dapatlah seperti ini, 0,4, 2,0, 0,2, 3,0. Mari digambar sehingga mendapatkan garis merah ini sama garis hijau ini ya. Nah, saya nggak perlu ulang lagi untuk masalah garisnya ya, karena sudah dipelajari di sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengarsirnya ini? Jadi kita harus mencari daerah yang sama-sama diarsir. Nah, sekarang mau pakai titik uji atau pakai persamaan pakai hafalan tadi juga boleh, biar lebih cepat karena sudah ada, pakai hafalan aja ya. Kalau nggak ada hafalannya, kalau nggak hafal berarti harus membuat titik uji. Nah, jadi di sini karena sudah membuat ini ya, kita cek aja koefisien dari x di sini adalah 2, baru tandanya lebih dari. Berarti kan koefisiennya lebih dari 0, tandanya lebih dari, maka pasti arsirannya di sebelah kiri garis gitu ya.
dia bilang di sebelah kiri garis, berarti sabar saya cek dulu. Oh sorry, yang ini di sebelah kanan garis ya, berarti, atau kalau nggak percaya dia bikin titik uji, berarti semua arsirannya ke kanan, ini hijau ini ke kanan, garis yang merah juga ke kanan, jadi semua ke sana. Nah terus ada lagi di sini bahwa x-nya lebih dari sama dengan 0, berarti untuk x-nya itu perhatikan yang lebih dari sama dengan 0 kan, x-nya perhatikan yang ini biru, nih biru, x-nya pokoknya semua ke arahnya sana, positif, karena lebih dari sama dengan 0. Terus ini yang ke sana ini itu adalah yang y lebih dari sama dengan 0, sehingga semua itu dicek mana sama daerah yang sama-sama diarsir, ya ini daerah yang ini, yang ungu ini ya, itu adalah daerah yang sama-sama diarsir, yang ungu ini gitu. Nanti untuk lebih jelasnya masalah arsir mengarsir saya kasih link video yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, nanti saya carikan. Ini lewat aja karena udah pernah ya, hanya sekilas. Nah ini juga sama demikian ya. Kalau ini sekarang agak sama tapi agak ini ya, pertanyaannya diubah. Kalau yang tadi kan dikasih pertidaksamaannya dan sistem pertidaksamaannya, terus suruh membuat gambar atau daerah penyelesaian. Kalau ini sekarang disediakan gambar, kita disuruh membuat daerah pertidaksamaannya. Ini jawabannya. Jadi ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Disediakan gambar, suruh cari sistem pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Jadi ini jawabannya ya, jawab. Ini soalnya. Jadi tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian di bawah. Nah, gimana nih caranya gitu kan? Yang merah-merah ini, tulisan merah ini itu nggak ada ya sebenarnya. Ini kan karena sudah dijawab. Jadi hanya disediakan gambar. Nah, ingat kembali di sini bahwa persamaan garis itu adalah AX tambah BY sama dengan sama dengan AB. Caranya gitu. Jadi C itu diperoleh dari A kurang A kali B. Kan bentuknya harusnya AX tambah BY sama dengan C. C-nya itu dari perkalian koefisien X dan koefisien Y, perkalian A dan B-nya. Jadi misal ini di titik Y, di sumbu Y itu titik A, di sumbu X titik B. Jadi kayak bertukar begitu. AX, malahan sebetulnya A itu adalah di sumbu Y. Kalau BY berarti B itu di sumbu X, seperti itu. Nah, sesuai polanya itu, maka ini kita bisa lihat ya. Ini untuk garis yang ini ya, garis yang ini nih, perhatikan garis yang ini. Ya, itu kan di 4. Yang Y-nya ini di sumbu Y 4, berarti dia 4X. Gitu. Ya. Terus kalau yang di di X-nya itu 3, berarti 3Y, langsung aja begitu. Nah, terus 12 dari mana? Dari 4 kali 3 gitu kan. Nah, terus kenapa ini tandanya lebih dari sama dengan? Gimana caranya? Nah, karena daerah yang diarsir ini daerah yang diarsir ini itu adalah di sebelah kanannya, di sebelah kanan dari garis ini kan. Maka tandanya pasti lebih dari sama dengan gitu. Loh, kenapa lebih dari sama dengan? Kenapa enggak lebih dari saja? Kenapa ada sama dengannya? Gitu kan bisa jadi kalau ke kanan tadi sesuai yang hafalan tadi, kalau ke kanan itu kan berarti bisa lebih dari sama dengan. Karena kenapa lebih dari sama dengan? Karena dia punya garis tidak putus-putus, dia utuh begini, berarti ada sama dengannya. Kalau garisnya putus-putus ya, baru itu lebih dari saja, nggak ada sama dengannya gitu ya. Nah sekarang yang ini garis yang satunya, lihat di sumbu Y-nya 3, langsung 3X. Di sumbu X-nya itu 5, berarti langsung 5Y gitu. Terus sama dengan ini 15, dari mana? 3 kali 5 gitu kan. Seperti ini tadi, AB ya, A kali B. Nah, terus kenapa kurang dari? Karena kita perhatikan ini, garis ini arsirannya kan di sebelah kirinya ini. Berarti dia kurang dari sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena garisnya nggak putus-putus. Udah, jadi gitu. Nah, terus dicek lagi. Oh, di sini arsirannya berarti dia berada di daerah positif. Kenapa nggak nyampe sini sekalian? Karena ini daerah negatif. Ini kan daerah negatif. Yang daerah positif hanya ini, kuadran 1, ya toh. Berarti Y-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Karena kalau Y-nya kurang dari 0, itu di sini. Ini daerah Y ini, daerah X dan Y yang negatif toh. Sehingga di sini ya, yang negatif, sehingga X-nya juga positif, maka seperti inilah
sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Ya, jadi 1, 2, lalu ditambahi dengan Y lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan 0. Gitu, mudah ya. Ini juga sama, nanti dicek lagi ya. Jadi sudah saya kasih beberapa contoh dan itu caranya pun sama. Nah, ini lagi, ada lagi contoh ya. Daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan ini bagaimana? Kita lihat, oh koefisien dari X lebih dari 0. Ya, berarti kalau lebih dari 0 dan dia kurang dari sama dengan berarti ke kiri, gitu kan? Sesuai hafalan yang tadi, ke kiri. Berarti arsirannya ke kiri. Kalau arsiran ke kiri ini jelas salah. Ini juga jelas salah karena ini kan ke kanan arsirannya. Ini di kanannya garis. Jadi kiri dan kanan tuh maksudnya di kanan garis atau di kiri garis. Ini di kanannya garis sebelah sini. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan, bisa saja yang ini, atau yang ini. Gitu kan. Nah, kalau yang ini jelas salah. Kenapa? Karena ini yang diarsir hanya daerah positif. Berarti jelas ini ada syarat X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0 juga. Padahal di soal dia tidak memberikan syarat ini. Ya toh, berarti ini juga jelas salah gitu. Nah, terus yang ini ada 2 kemungkinan benar. Nah, untuk itu kita cek dulu titiknya. Ini di sumbu Y titiknya 3, berarti jelas 3X. Di sumbu X titiknya 4, pasti jelas 4Y. Cocok kan? Cocok. Nah, ini cocok. Kalau ini nggak cocok, berarti ini jawabannya. Seperti itu. Nah, yang ini pun sama ya. Nanti kalian analisis sendiri ini bagaimana. Ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa soal ya. Nanti dicoba-coba sendiri. Jadi ada 3 soal yang belum saya kerjakan terkait ini. Nanti dicoba sendiri dan kalau sudah dikirimkan ke saya 3 nomor ini ya. Nomor 2, 3 dan 4 ya. Nah, setelah itu saya akan lanjut ke pembahasan materi tentang masalah program linear itu sendiri. Nah, sekarang ini baru masuk ke program linearnya ya di video selanjutnya.